menyampaikan, saya pengennya masalah ini terselesaikan dengan ini ya, seperti abang bilang, seadil-adilnya. Saya sebagai orang awam ya yang nggak mengerti hukumnya. Pembuatan akta-akta palsu ini. Gitu. Tante, sejauh ini ada komunikasi nggak sih dengan mantan suami atau seperti apa? Nggak ada sama sekali. Kenapa? Terakhir komunikasi. Nggak ada, udah semenjak saya diusir itu udah. Kapan kejadian waktu itu, berarti kapan? Udah lama. Jadi informasinya mereka ini menikah tahun 1996. Ya. Pernikahan itu hanya berlangsung kurang lebih 10 tahun. Berarti berakhir tahun 2006. Sejak 2006 sampai sekarang Iya. tidak ada lagi komunikasi. Nggak ada. Cuman waktu 2013 aja sempat ada ketemu, itu juga ada kasus rumah Pemalsuan saya juga, juga ya? pemalsuan juga. Itu ada bukan komunikasi secara langsung ya, di ruang perdamaian waktu itu. Dia minta damai ke saya, itu aja sih. Karena sudah tersangka. Jadi modusnya sama dengan modus yang 2013 gitu. Terakhir Jadi itu 2013. artinya apa yang dilakukannya 2013 ketika dimaafkan diulang lagi. Gitu. Kejadiannya itu tepatnya kapan? Untuk 2013. tempatnya kapan itu penyidik masih perlu mendalami karena notaris ini kan telah meninggal. Notaris yang dipakai sebagai orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan itu. Tetapi yang jelas kita ketahui itu di 2022, tepatnya di bulan September dan Oktober, ketika saya melakukan investigasi dengan teman-teman saya dan kita dapatkanlah bukti-bukti di mana di Pengadilan Negeri Tangerang ada putusan perstek dan ada di dalam Direktori Mahkamah Agung, putusan Direktori Mahkamah Agung yang di dalam amarnya itu menyatakan suatu putusan tetapi tidak dihadiri oleh klien saya yang namanya Maria. Sedangkan Maria ini tidak tahu dia sedang digugat karena orang itu menggugat dengan alamat yang tidak benar. Jadi Maria ini digugat dengan alamat yang tidak benar sehingga Maria tidak pernah merasa dia digugat atau tidak tahu dia digugat sehingga putusannya perstek. Tetapi ketika ini saya rilis di media beberapa saat yang lalu, mereka langsung bisa kirim surat somasi ke alamat Maria yang benar. Artinya mereka tahu alamat Maria yang benar. Tetapi kenapa harus menggugat ke alamat yang tidak benar atau alamat yang salah atau yang palsu kan begitu. Jadi ketika saya rilis berita seperti ini di di rekan-rekan media, mereka keberatan dengan rilis itu lalu mengirim surat somasi ke alamat Maria yang benar. Tetapi ketika menggugat Maria diam-diam, dia kirim gugatan itu ke alamat yang salah atau yang tidak benar. Itu yang agak terasa janggal. Tapi terakhir Bang, tadi kan gugatnya sampai hari ini tidak ada di sini ya? Bagaimana? Gugatnya, tergugatnya sorry. Terlapor kan belum waktunya. Terlapornya ini kan nanti akan dipanggil mungkin minggu ini, paling lambat minggu depan. Saya posisinya di mana sekarang? Terlapor ini kan ada beberapa. Jumlah terlaporan ada berapa orang, Bang? Pertama mantannya Inisial? TR. Yang kedua adalah B. Yang diduga sedang ada melarikan diri ke Thailand. Yang ketiga adalah A, yang diduga saat ini di Singapura atau mungkin sedang apa di Singapura tapi saya nggak paham. Nah kemudian ada lagi dari protokoler notaris. Kemudian selain protokoler notaris ada juga dua lagi memberi keterangan palsu di bawah sumpah di Pengadilan Tangerang. Jadi ada dua lagi. Jadi kurang lebih 4 sampai 7 orang. 6 sampai 7 orang. Kalau sebelumnya benarkah kalau yang pengacaranya mantan suaminya itu adalah Yaven? Sejauh ini informasinya seperti apa, Bang? Benarkah? Ada memang yang berkirim surat somasi ke saya di minggu yang lalu dan saya sudah jawab. Jadi dia ada kirim surat somasi untuk Ibu Yulia juga. Terkait apa, Bang? Terkait rilis yang mereka anggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE. Maka saya jawab waktu itu,
segala bukti itu sudah kita berikan ke penyidik. Silakan koordinasi dengan penyidik. Dan Anda menuduh pelanggaran ITE tapi tidak melampirkan buktinya. Tante, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan terkait kasus ini? Seperti apa? Kalau saya menyampaikan, saya pengennya masalah ini terselesaikan dengan ini ya, seperti abang bilang, seadil-adilnya. Saya sebagai orang awam ya, yang nggak mengerti hukumnya, saya pengen proses ini berjalan dengan baik, istilahnya tidak ada intervensi gitu. Saya pengen keadilan yang seadil-adilnya, itu aja. Ada lagi? Agenda selanjutnya Bang? Baik. Mungkin agenda Selanjutnya adalah menindaklanjuti laporan kami supaya penyidik segera memanggil para terlapor ini untuk dimintai keterangan, apakah itu berupa undangan klarifikasi atau surat panggilan gitu. Dan harapan kami Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Kriminal Umum segera gelar perkara untuk peningkatan status dari lidik menjadi projustisia atau menjadi sidik kan begitu. Bang, berarti ini pelimpahan kasus yang di Mabes atau seperti apa Bang? Ini betul, waktu itu saya laporkan di Mabes Polri. Karena syarat pelaporan di Mabes Polri itu kan pertama dia kerugiannya minimal 25 miliar. Yang kedua terjadi di wilayah beberapa polda atau provinsi, dan ini memenuhi syarat kerugiannya di atas 25 miliar, tepatnya kurang lebih 160 miliar, dan terjadi di 2 provinsi yaitu Jakarta Raya dan Banten. Malah ada terduga terlapor ini sedang melarikan diri ke luar negeri. Harusnya ini idealnya di Mabes. Baris, tetapi saya tidak tahu apakah karena pengaruh daripada si One Team Press ini mengintervensi kepolisian atau tidak. Kami sedang mendalami kenapa ini bisa ke Polda Metro Jaya kan begitu. Tapi apakah ini Polda Metro Jaya atau Baris Krim Polri, kita harapkan dia bekerja jujur, profesional, proporsional, dan objektif, kira-kira begitu.